gimana cara menghitung ya kebutuhan kecukupan untuk oksigen scavenger untuk menyerap oksigen yang harus diberikan ya. Rumusnya sangat sederhana ya. Jadi jumlah oksigen yang harus diperhitungkan untuk diserap dalam kemasan itu rumusnya A tambah B ya. Nah, tinggal kita A-nya itu apa ya? A-nya adalah volume oksigen yang ada dalam kemasan ya. Jadi kondisi awal ya, volume oksigen yang ada dalam kemasan. Sedangkan yang B ini adalah estimasi jumlah oksigen yang akan masuk ke dalam kemasan ya, yang dapat menembus kemasan selama penyimpanan produk gitu. Jadi rumusnya A tambah B, A itu adalah kondisi awal kemasan dan B itu adalah mengestimasikan jumlah oksigen yang akan dapat masuk ke dalam kemasan ya. Nah, jadi untuk yang A kita menghitung rumusnya adalah volume kemasan dikurangi berat produk kali konsentrasi oksigen ya di udara, konsentrasi oksigen per 100 ya dalam persen konsentrasi oksigennya. Nah, VK ini adalah volume kemasan ya, PP adalah berat produk dalam gram. Kenapa pakai basisnya berat produk bukan volume produk ya? Karena ini untuk memudahkan bagi kita, karena produk pangan itu kan kadang-kadang ada yang kalau yang solid terutama ya, ada yang sifatnya itu berongga-rongga, sulit untuk menggunakan estimasi volume ya, kecuali kalau produknya itu cairan liquid, boleh kita langsung volume kemasan dikurangi volume produk ya. Untuk produk-produk yang liquid, sebenarnya berat produk ini juga larinya sebenarnya akan ke volume produk ya. Kenapa? Karena kalau kita kalikan dengan densitas, ini asumsinya adalah densitas produk pangan itu selalu minimal 1 gitu ya. Jadi kalau kita ubah ya, berat produk ini sebenarnya akan setara dengan volume ya. Volume itu akan rumusnya volume sama dengan berat ya, berat kita ambil berat dibagi dengan densitas kan gitu. Nah, kalau berat produknya itu tertentu ya, misalkan ini ke dalam gram ya, satuannya untuk densitas adalah gram per sentimeter kubik ya, atau kalau ini kilo juga bawahnya disatukan dalam kilo ya. Nah, maka akan memperoleh ini volume kan, satuannya menjadi cc ya, sentimeter kubik ya. Jadi V itu akan menjadi volume ya. Jadi ini akan mengubah nilainya ya, akan menjadi volume ya. Oke, jadi ini akan memudahkan perhitungan ya. Contohnya kalau kita punya produk ciki bol gitu yang bulat-bulat itu, tapi dia berongga-rongga gitu. Kalau kita berbasiskan volume nanti bisa bias ya, banyak rongga-rongga yang sebenarnya tidak volume benar-benar produk gitu, karena volume masuk volume udara masih gitu ya. Sehingga akan lebih aman kalau kita pakai berat produk untuk yang solid ya. Oke, dan konsentrasi O2 ini adalah konsentrasi oksigen di udara. Jadi kadar oksigen di udara itu biasanya dibulatkan sebesar 21% ya. Oke, nah sekarang kita udah menghitung A ya, mudah ya, volume oksigen dalam kemasan. Nah, yang B itu adalah volume oksigen yang diperkirakan dapat menembus kemasan ya. Rumusnya adalah B itu sama dengan S kalikan P kalikan D ya. Jadi S itu adalah surface ya, dalam bahasa Inggris artinya luas area, luas permukaan ya, surface. P itu adalah permeability, jadi permeabilitas kemasan ya. Jadi permeabilitas oksigen dari kemasan ya. Jadi sebenarnya adalah P itu adalah OP ya, oxygen permeability. Dan D itulah singkatan dari hari ya. D. Jadi rumusnya adalah luas permukaan dikalikan permeabilitas oksigennya dan dikalikan estimasi target hari penyimpanan, umur simpannya berapa. Jadi misalkan kalau kita target umur simpan kemasannya adalah 30 hari gitu, berarti jumlah oksigen yang akan nembus itu diperkirakan 30 hari gitu, 1 bulan ya. Kalau targetnya 9 bulan berarti 9 kali 30 270 hari gitu. Jadi ini ya. Oke, dan S adalah luas permukaan dari kemasan ya, bisa diukur dari dimensi ukuran kemasannya ya. Ya, kenapa kok kita penting sekali menyerap oksigen? Karena memang oksigen itu banyak ya menyebabkan kerusakan pada pangan ya. Mungkin kalau bagi makhluk hidup memang kita perlu sekali oksigennya untuk aktivitas kita ya.
untuk bernafas ya, tapi ternyata kalau di produk pangan ya, oksigen itu banyak menimbulkan kerusakan ya, kerusakan oksidasi lemak, kerusakan warna karena browning ya, dengan browning enzimatis ya, biasanya dengan polifenol oksidase ya. Kemudian ada juga kerusakan karena perubahan rasa, aroma ya oleh oksigen. Baik, kita lanjut sebagai contoh kasus perhitungan kebutuhan penyerap oksigen ya. Jadi misalkan ini contohnya produk keripik kentang rasa barbecue ya. Di sini dikemas dalam kemasan pouch multilayer. Nah, pouchnya ini bisa diperkirakan nanti gambarannya ini karena bentuknya sudah seperti gembung ya, kita buat rataan tebalnya gini, yaitu adalah 1,5 gitu ya. Kalau di rata-rata dari tebal dari tengah dan ujung semuanya dirata-ratakan kira 1,5 ya. Jadi kita anggap aja sudah mewakili dari bentuk kemasan ini. Nah, sebenarnya ini menghitung luas kemasan ini ya, luas permukaan kemasan boleh juga kalau kita buka ya kemasannya, kita buka kemasannya kemudian digemboskan gitu ya, digemboskan. Nah, ini nanti pasti akan membentuk suatu luasan panjang kali lebar ya, atau yang ukurannya mungkin akan lebih panjang dari ini ya, dari 20 ini, karena dia akan ngembang ya, lebih panjang dan ini akan lebih lebar ya. Jadi mungkin bisa mencapai 22 ya, kalikan mungkin kita anggap aja 12 gitu ya, atau 11 gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu yang dibuat flat ya, bahan kemasannya menjadi flat, ya berarti nanti rumus kemasannya simple ya, tinggal atas bawah gitu kan. Jadi 2 kali panjang kali lebar nanti untuk surface-nya ya, lambangnya S. Sebenarnya bisa juga dilambangkan dengan A ya, area gitu ya. Biasanya kalau di luas area kan kadang-kadang bisa A ya. Bisa 2 kalikan panjang kali lebar. Itu kalau kita kosongkan kemasannya kemudian kita ukur gitu ya. Ini akan juga nanti akan memberikan suatu luasan yang mudah ya. Tapi kita karena sudah diberikan datanya ini ya, 20 kali 10 kali 1,5 ya, kita nanti menghitung, mensimulasikan luas permukaannya ini ya, yang dengan isi, masih dengan isi dengan gembung udara ya. Oke, nah sekarang dengan neto ya, berat bersih dari keripik kentang ini adalah 200 gram. Nah, berapa kebutuhan penyerap oksigen minimal jika ditargetkan umur simpan produknya adalah 9 bulan atau 210 hari. Oke, nah ini untuk data permeabilitas, ini adalah dari pouch multilayer, jadi lapisannya itu adalah OPP ya, OPP dengan ketebalan 20 mikron ya. Jadi kalau kita membaca suatu multilayer selalu ingat ya, dari luar ke dalam. Jadi bagian luar itu adalah oriented polypropylene dengan ketebalan 20 mikron. Di tengahnya ada aluminium 7 mikron, dan di paling dalam itu ada cassette polypropylene dengan ketebalan 25 mikron. Ya, kadang-kadang diganti dengan LDPE ya. Kalau nggak CPP biasanya adalah LDPE. Ya, biasanya 2 bahan ini yang heat shielding-nya itu paling kuat ya. Sehingga sering dipakai untuk multilayer itu di bagian dalam ya, untuk klaim panas ya, klaim panas. Jadi waktu di seal ya dengan heat sealer gitu ya, itu akan merekat dengan kuat ya. Oke ya, jadi ini data oksigen permeability-nya adalah 1,5 mililiter ya per meter persegi per hari ya. Oke, dan luas permukaannya ini nanti kita bisa hitung total luas permukaan, data-datanya dari sini. Kemudian untuk berat kemasan 200 gram. Sehingga kita hitung, pertama adalah menghitung A dulu ya, berapa jumlah awal oksigen pada kemasan. Ya, jadi kalau volume kemasannya adalah 20 kali 10 kali 1,5 dikalikan ya, panjang kali lebar kali tinggi, maka diperoleh 300 cm kubik ataupun 300 cc atau 300 mili ya. Nah, sini. Kemudian berat produknya adalah 200 gram, sehingga nah ini volume produk kan kita nggak perlu datanya, jadi langsung masuk ke sini nih ya.
untuk A ya itu adalah volume kemasan dikurangi berat produk kalikan konsentrasi oksigen di udara. Ya, jadi kita masukkan bilangannya 300 dikurangi 200 kalikan 21/100 ya, menjadi 21 mili. Jadi kita memiliki data untuk yang jumlah oksigen awal dalam kemasan ya itu adalah 21 mili ya. Jadi di sini kita bisa menghitung ya bahwasanya ini meskipun berat produk ya, ini tapi sebenarnya esensinya ya ini adalah volume produk ya. Itu adalah dengan asumsi ya bahwasanya densitas produk solid itu pasti minimal 1 gitu ya. Biasanya untuk solid itu minimal 1. Jadi pasti akan diperoleh di sini adalah 200 ya. 200 gram ya. Dibagi dengan 1 ya. Satuannya apa kalau densitas biasanya? Gram per mililiter atau gram per sentimeter kubik ya. Sehingga kita peroleh berapa volume produknya adalah 200 gitu. Jadi sebenarnya esensinya adalah 200 cc ya sentimeter kubik atau 200 mililiter ya cc ini sentimeter kubik. Karena gramnya dicoret ya. Oke, jadi ini di sini sebenarnya adalah 200. Jadi satuannya sebenarnya udah sama gitu dengan mengasumsikan densitasnya lebih minimal 1 ya. Jadi volume produk ini sebenarnya adalah esensinya sama ya, satuannya ya. Oke, sehingga kita yakin ini 21 mili ya untuk jumlah oksigen pada kemasan awal ya. Nah, berikutnya kita harus menghitung yang B ya. Kita sudah dapat data A, kita menghitung B ya. Ini A-nya sudah kita tuliskan sini biar nggak lupa ya. Kita tuliskan di sini A-nya ya. Nah, yang B adalah oksigen yang menembus ke dalam kemasan. Ya, cara menghitungnya adalah apa tadi rumusnya? Masih ingat? Apa rumusnya? S kali permeabel kali hari, Pak. Ya, kali P kali D ya. Jadi ini sebenarnya biar ingat-ingat. Tapi ini termnya dari bahasa Inggris ya. Surface kalikan permeability kalikan D kalikan hari ya. Jadi di sini kita surface karena tadi datanya adalah seperti persegi seperti balok gitu ya dianggapnya dengan ketebalan 1,5 kita anggap ada 2 sisi ya 20 kali 1,5 2 kali 20 kali 10 ya tambah 10 kali 1,5. Jadi lebar ini kali tebal ada 2 kan di ujung sini dan ujung sana gitu ya. Kemudian ini kali tebal adalah di sisi kiri dan sisi kanan dan untuk panjang kali lebarnya juga luas permukaan panjang atas dan bawah ya 20 kali 10 sehingga kita peroleh ini kemudian S-nya tadi diperoleh adalah 1,5 ya dan D-nya harinya adalah 9 bulan sehingga kita tajikan dengan hari 270 hari sehingga kita kalikan ini ada 60 tambah 40 tambah 30. Nah sentimeter perseginya nanti diubah dalam meter persegi karena di sini tadi satuannya adalah dalam mililiter oksigen per meter persegi ya, per meter persegi kemasan ya. Jadi ini dikalikan dengan faktor konversi ya. Kalau menulis faktor konversi itu kalau lupa ya seperti ini aja. Pokoknya mau menghilangkan sentimeter persegi kita tulis di sini 1 cm persegi. Kita ingin ubah menjadi meter persegi. Nah 1 meter persegi itu adalah 10.000 cm persegi gitu. Jadi data ini 60 kali 400 kali 30 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 0,049 ya, berarti sekitar 40 berapa ini 49 berapa ya dibagi 10.000. Oke, dikalikan dengan P kali D. Oke, jadi hasil untuk yang B ya itu adalah hasilnya adalah 0,049 dikalikan 405 ya. Kita peroleh 19,845 mili. Sehingga total oksigen dari kemasan ini yang harus diserap adalah A tambah B ya 21 mili tambah 19,45 mili ya. Sehingga kita peroleh yang A plus B ini adalah 40,845 mili ya. Oke, jadi itu ya. Nah, ini baru menghitung estimasi. Nah, dalam problem untuk memilih kemasan aktif untuk penyerap oksigen, kita juga harus menentukan
jenis ya, karena oksigen scavenger yaitu ternyata banyak sekali yang dijual di pasar ya, di pasaran tuh banyak. Ada yang bahan aktifnya itu dari PUFA, asam askorbat, atau hanya dari bubuk besi, ada yang enzim. Ini biasanya komersial empat ini yang jadi dominan ya untuk penyerap oksigen OS ya, oksigen scavenger. Jadi kita harus memilih yang mana? Kita harus memilih yang karena produk keripik kentang itu adalah produk yang sangat kering ya, produk yang kadar airnya sangat rendah, biasanya kurang dari 4% itu, sehingga AW-nya itu pasti kurang dari 0,6 ya, bisa mendekati 0,4, 0,3 AW-nya ya, sehingga kita harus menggunakan yang tipe penyerap oksigen yang non moisture dependent ya. Jadi harus dipilih yang PUFA dan atau asam askorbat ya, karena kalau bubuk besi maupun enzim ini untuk bereaksinya ya agar bisa menyerap oksigen itu harus ada air, maka disebut dengan moisture dependent. Kalau untuk yang bubuk besi dan enzim itu moisture dependent, sedangkan yang PUFA dan asam askorbat ya ini yang non moisture dependent ya. Jadi kita harus pilih yang ini ya. Jenisnya harus dicari di pasaran. Nah, salah satu pabriknya adalah Ageless nih. Dari Mitsubishi itu biasanya isinya adalah PUFA ya, polyunsaturated fatty acid. AA ini adalah asam askorbat ya, atau ascorbic acid ya, kebetulan sama ya, dari singkatannya AA juga ya.